Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Jadi kali ini kita akan, bukan kita ya, kok saya kita terus ya. Jadi kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai soal ya. Soalnya adalah mengenai induksi magnet di suatu titik. Jadi di sini ada gambar. Kita tidak akan menggambar persamaan garis di sini, tapi kita akan bicara mengenai solusi tentang induksi magnet di suatu titik. Anggap ini adalah sebuah kasus yang kita punya nih. Jadi kita punya kasus. Ini kok kasus melulu gitu ya. Oke, gak apa-apa lah. Kita belajar menganalisis kasus pura-puranya. Oke, apa ya? Misalkan gini. Ini ada tiga kawat. Tiga kawat ini sebenarnya tidak berpotongan di masing-masing irisannya itu di sini atau di sana atau di sini. Karena gambarnya susah, jadi ya ini seolah-olah beririsan, tetapi tidak beririsan. Mungkin tumpang tindih ya, tapi tidak beririsan. Nah, ini adalah kawat-kawat yang panjang sekali atau infinite. Yang ini juga ke kanan, yang ini mungkin ke atas dan ke bawah. Yang vertikal, yang miring juga sama ke atas dan ke bawah. Nah, misalkan si kawat ini mempunyai arus I kecil, kemudian arus yang ke atas itu I besar, sini. Arus yang di kawat miring ini adalah I besar. Gitu ya. Nah, kemudian diketahui bahwa titik-titik yang membentuk segitiga ini, kalau ini kita sebut sebagai titik A, ya. Ini titik A, kemudian B-nya ke sebelah bawah, sini. Kemudian C-nya di irisan sini. Nah, gitu ya. Pertanyaannya di soal, nah kalau kita iseng-iseng nih, pertanyaannya berapakah induksi magnet di titik C? Nah, di sini yang saya kasih tanda merah. Induksi magnet di titik C akibat ketiga kawat berarus ini. Nah, menurut kalian gimana nih solusinya? Nah, yang harus hati-hati bahwa titik C itu tidak dipengaruhi oleh kawat vertikal ke atas, kuat medan magnetnya. Ya, di sini. Karena tepat berada di kawat yang vertikal, di sumber kawatnya. Kemudian di titik C oleh kawat horizontal ini yang di atas juga ini tidak merasakan. Kira-kira kenapa ya? Atau harusnya sangat kuat sekali. Nah, itu bisa dipikirkan ya. Nah, yang mempengaruhi induksi magnetik C itu adalah kawat AB nih yang miring. Nah, tapi sebelum kita menghitung, kita akan menentukan kira-kira panjang AC itu berapa. Nah, ini harusnya diketahui. Misalkan si AC-nya adalah L per 2, kemudian BC-nya, AB-nya adalah L. Nah, yang ditanyakan adalah berapa induksi magnet di titik C. B-nya itu induksi magnet di sini ya, bukan BC. Nah, ini adalah pertanyaannya. Nyatakan dalam semua variabel yang mempengaruhi besarnya induksi magnet. Nah, untuk menjawab permasalahan ini berarti yang pertama harus kita tentukan adalah jarak titik C ke kawat AB yang miring ini. Berarti kita harus menentukan jaraknya. Berarti jaraknya itu harus tegak lurus. Maka kita harus mengambil di sini. Oke, ini jarak tegak lurus kadang-kadang susah ya. Bukan kadang-kadang, emang susah. Nah, itu adalah tegak lurus. Kita tandai saja ini sebagai O ya. Nah, jadi titik ini adalah O. Berarti jarak tegak lurus antara kawat AB terhadap titik C adalah OC. Nah, OC-nya sendiri ini belum diketahui, maka langkah pertama yang harus kita cari adalah bagaimana menghitung si
OC ini. Kira-kira menghitung OC gimana ya? Dengan besaran si segitiga ABC yang diketahui. Maka kita bisa menghitung pakai kesebandingan segitiga sini. Jadi kalau kalian pernah belajar matematika, kesebandingan ya, kesebandingan, kesebandingan segitiga. Nah, berarti kesebandingan segitiga antara segitiga yang kecil nih, A, OC ya, dan segitiga A, BC. Nah, gitu. Kalau saya ngambil sudut di sini ya, saya ngambil sudut ini, biar gampang saja. Jadi, kalau saya menetapkan sudut di sini, maka perbandingan OC yang kita cari ini si OC berbanding dengan sisi miringnya apa? AC ya, karena yang diketahui AC itu akan sama perbandingannya ketika saya membandingkannya adalah BC berbanding dengan sisi miringnya adalah AB. Nah gitu. Berarti dari sini kita akan mendapatkan berapakah nilai si OC-nya. Jadi ROC atau jarak OC-nya adalah BC. Nah karena BC-nya tidak kita ketahui, maka kita bisa mengubah ini ke dalam teorema Pitagoras bahwa si BC itu adalah AB kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat dibagi itu ya dengan apa sih AB ya? Oke, AB. Nah, dikalikan AC. Nah, gitu. Itu berarti kalau kita ingin menghitung berapakah si OC-nya itu. Nah, jadi kita OC akan sama dengan kita masukkan di sini nilainya. Itu berarti L kuadrat dikurangi ini kurung buka, kurung tutup, L per 2 kuadrat dibagi dengan L dikalikan AC-nya adalah L per 2. L kuadrat dikurangi L kuadrat per 4 itu akan sama dengan 3 per 4 L kuadrat. Berarti nanti diakarkan, maka akan menjadi akar 3 per 2 kan gitu ya. L kuadratnya bersisa L. L yang bawah ini berasal dari L yang sini. Nah, dikalikan dengan L per 2. Nah, kalau sudah gini kan kelihatannya gampang gitu ya. Oke, berarti kita akan mendapatkan bahwa si OC akan sama dengan akar 3 dibagi 4 dikalikan dengan L. Nah, kita baru menghitung jarak OC-nya. Nah, pertanyaannya berapakah induksi magnet titik C akibat kawat AB? Maka jawabannya kita tinggal menggunakan persamaan medan magnet di suatu titik akibat kawat lurus. Maka B di titik C itu besarnya akan sama dengan mu 0 kan gitu ya. Dikalikan I. I-nya berarti I pada kawat AB. Nah, dibagi dengan 2pi dikalikan R. R-nya adalah si OC. ROC. Jadi kalau kita ingin menyatakan dalam variabel ini, maka jawabannya adalah mu 0 dikalikan dengan I besar dibagi dengan 2pi. ROC-nya adalah akar 3 per 4 L. Atau secara sederhana, kita akan mendapatkan induksi kawat di titik C adalah 2 mu 0 I dibagi dengan akar 3 pi L.
gitu ya. Nah, itu eh, solusi untuk kasus medan magnet kawat turus kali ini. Ya, itu saja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.